Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu dan saudara-saudari jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang berbahagia. Pada subuh hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita menjalankan ibadah subuh berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak untuk saling at-tadzkir, saling ingat mengingatkan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang diberikan kepada kami ini, insyaallah taala kami ingin sedikit menyampaikan beberapa kisah atau sejarah hidup sahabat yang mulia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa umat terbaik dari umat Islam adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dididik langsung oleh Rasulullah. Merekalah para sahabat Nabi, orang-orang yang dipuji di dalam Al-Quran, bahkan dinyatakan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansar, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang terbaik. Maka keutamaan untuk mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Kemudian Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada
kekal mereka selama-lamanya di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang paling besar. Ini rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala akan kemuliaan para sahabat itu. Maka merekalah umat yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan tentang mereka ini, khairun nasi qarni, generasi berikutnya, generasi tabi'in, muridnya sahabat. Tsummal ladina yalunahum amantum bihi faqad ihtadau. Jikalau mereka beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang yang sudah dijamin keimanannya, bahkan dijadikan sebagai ukuran akan benar tidaknya iman orang-orang yang datang setelahnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mereka ini orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat itu? Ulama mengatakan, mendefinisikan sahabat, man laqiyan nabiyyu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Itu definisi sahabat. Sahabat itu kata mereka adalah orang yang sempat berjumpa dengan Nabi, beriman dengan beliau, dan meninggal di atas keislaman. Itulah sahabat. Dan mereka ini ternyata bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang juga keutamaannya. Yang paling utamanya 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 khalifah yang mulia. Kemudian Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Dari 10 orang sahabat ini, yang termulianya 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, afdalun nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Manusia yang terbaik, manusia yang paling utama setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ini perkara yang disepakati oleh kaum muslimin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada subuh hari ini sedikit kami ingin menceritakan tentang sejarah perjalanan hidup sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sahabat Ali bin Abi Thalib ini, beliau radhiyallahu anhu selain sahabat Nabi, beliau juga sekaligus menantunya Nabi karena menikah dengan putri beliau yang bernama Fatimah, dan juga anak pamannya Nabi, berarti sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau terlahir sebenarnya namanya bukan Ali. Nama yang pertama diberikan kepada beliau oleh ibu beliau sendiri namanya Asad. Itu nama Ali pertama kali. Asad itu artinya singa, Pak, dalam bahasa Arab. Jadi orang-orang Arab itu memang terkenal dulu ya, mereka senang memberikan nama anak-anak mereka nama-nama yang melambangkan keberanian. Asad. Ada juga Fahad. Fahad itu artinya macan tutul. Bapaknya Abu Hurairah namanya Sakhar. Sakhar artinya ular piton. Nama-nama mereka. Hamzah pamannya Nabi. Hamzah juga artinya singa. Jadi nama-nama orang Arab seperti itu. Nah, disebutkan ketika Ali bin Abi Thalib ini lahir, bapaknya Abu Thalib tidak ada di situ. Beliau karena satu dan lain hal tidak di rumah, melahirkan istrinya
Ya, Abu Thalib tidak ada di situ. Nah, ketika lahir ini anak Ali bin Abi Thalib, ibunya menamainya dengan Asad. Datang Abu Thalib tidak setuju dengan nama itu. Abu Thalib lebih suka dengan nama Ali. Nah, maka semenjak itulah beliau dikenal dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau ini terlahir di tahun ke-10 sebelum kenabian. Bukan 10 Hijriah, 10 sebelum kenabian. Nabi SAW diangkat menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun, Pak. Berarti umurnya Nabi dengan Ali bin Abi Thalib terpaut 30 tahun. Beliau lahir pada tahun 10 setelah kenabian, dan Nabi tatkala itu berumur 40 tahun. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah radhiyallahu anha, dan darinya lahir 2 cucu tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Hasan dan Al-Husain. Inilah yang kata Nabi dalam sebuah hadis, innal hasana wal husaina sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pimpinan pemuda penghuni surga. Cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ali bin Abi Thalib punya kunyah. Kunyah itu artinya nama sapaan, nama panggilan. Kalau laki-laki diawali dengan Abu, kalau perempuan diawali dengan Ummu. Nah, berkunyah ini sunnah hukumnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Raudhatut Thalibin menyebutkan bahwa disunnahkan seseorang itu berkunyah, baik yang sudah tua atau yang masih muda, baik yang sudah punya anak ataukah yang belum punya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Makanya kita kenal para sahabat rata-rata semuanya berkunyah. Nabi pun berkunyah. Kunyahnya Nabi Abul Qasim. Beliau dikenal dengan itu, Abul Qasim. Abu Bakar sudah kunyah itu. Nama Abu Bakar Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Umar bin Khattab, kunyah beliau Abu Hafsin, karena beliau punya anak namanya Hafsah. Utsman di masa jahiliyah kunyah beliau Abu Amr. Setelah Islam beliau dipanggil dengan Abu Abdillah. Ali bin Abi Thalib, nah ini yang jadi pembahasan kita. Kunyah beliau siapa? Karena beliau punya anak Hasan dan Husain, anak tertuanya yang bernama Hasan, maka beliau dikenal dengan Abul Hasan. Ini kunyahnya Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib. Kunyahnya Abul Hasan. Dan beliau ternyata punya kunyah yang lain selain Abul Hasan, yaitu Abu Turab. Ini kunyah Ali bin Abi Thalib yang lainnya, Abu Turab. Turab itu artinya tanah. Jadi bapaknya tanah. Bukan tuan tanah, bukan. Jadi ada kisahnya yang memberikan julukan ini Nabi SAW sendiri kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi diceritakan ketika Rasulullah SAW ingin berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib, maka beliau pun mendatangi rumah putrinya, dan ternyata Ali tidak ada di rumah. Fatimah mengabarkan Ali kayaknya sedang di masjid. Wa kana baini wa bainahu syai'. Ya Rasul, wahai bapakku, ada sesuatu yang terjadi antara kami. Ya biasalah hubungan rumah tangga, terkadang ada sesuatu. Itu pun menimpa sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi subhanallah, Ali bin Abi Thalib ada masalah perginya ke masjid. Dan seperti orang sekarang ada masalah, bukan lari ke masjid dia, lari ke tempat yang lain. Ali bin Abi Thalib ada masalah, lari ke masjid. Nah,
Dan lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika tahu ada masalah putrinya, beliau tidak mau terlalu ikut campur dalam masalah putrinya ini. Beliau hanya ingin ada suatu hajat kepada Ali bin Abi Thalib, beliau datangi Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Ali sedang tertidur di masjid dan badan beliau berlumuran dengan tanah. Karena masjid tatkala itu Pak bukan seperti masjid kita sekarang ini ya. Masih tanah ketika itu. Nah ketika itu Nabi SAW menyapu badannya Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau berkata, "Qum ya Aba Turab." Bangunlah wahai Abu Turab. Nah, karena ketika itu badan beliau berlumuran dengan tanah, Nabi panggil dengan Abu Turab. Dari semenjak itulah sahabat Ali bin Abi Thalib juga dikenal dengan kunyah Abu Turab. Nah, ini para jamaah sekalian. Ada kunyah yang ketiga disebutkan oleh para ulama, beliau juga diberi kunyah dengan Abu As-Sibtaini. Bapaknya dua orang cucu Nabi, Hasan dan Husain. Nah, beliau juga dikenal dengan Abu Sibtaini. Jadi ada tiga kunyah beliau, Abul Hasan, Abu Turab, Abu Sibtaini radhiyallahu taala anhu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana awal kali kedekatan sahabat Ali bin Abi Thalib? Jadi diceritakan pada suatu tahun, Pak, di Makkah tatkala itu sedang terjadi musim paceklik, musim kemarau yang sangat panjang. Dan ketika itu terjadi kelaparan di mana-mana. Banyak hewan-hewan yang mati, banyak tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang mati karena musim kemarau tatkala itu sangat panjang. Akhirnya Banu Hashim, keluarganya Nabi SAW, mereka pun berkumpul, bermusyawarah, merundingkan tentang masalah yang sedang mereka hadapi ini. Dan mereka keluarga besar tatkala itu. Mereka ingin saling tolong menolong, saling bantu-membantu dalam kesulitan yang mereka hadapi. Dan ternyata orang yang paling terdampak dengan musim paceklik tatkala itu adalah keluarganya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini memang betul beliau itu seorang pemuka Arab Quraisy tatkala itu. Tetapi Abu Thalib ini beliau sudah tua renta, ya. Kemudian anaknya banyak dan beliau juga terdampak dengan hal tersebut. Nah, akhirnya Banu Hashim pun memikirkan bagaimana kita bisa meringankan bebannya Abu Thalib ini, saudara kita. Maka akhirnya disepakati bahwa mereka cara membantunya, mereka ingin ambil sebagian anak-anaknya Abu Thalib. Maka ketika itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, pamannya Nabi SAW ini, beliau ngancungkan tangan, siap memelihara, ya, siap memelihara salah seorang anaknya Abi Thalib yang bernama Thalib. Jadi Abu Thalib punya banyak anak, salah satunya Thalib. Kemudian ada lagi, ya, Hamzah, pamannya Nabi juga ngancungin tangan lagi, bersedia memelihara anak Abu Thalib yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Dan Nabi kita Muhammad SAW ada di situ, dan beliau juga mengancungkan tangan, siap memelihara Ali bin Abi Thalib. Dari sinilah kedekatan Nabi SAW dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi kemanapun Nabi SAW pergi, maka di sana ada Ali bin Abi Thalib. Senantiasa menyertai Nabi SAW dan sangat dekat beliau dengan Nabi SAW. Makanya disebutkan ketika Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu pertama, maka Ali bin Abi Thalib ini termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Ulama sampai berselisih pendapat, siapa orang pertama masuk Islam? Khadijah kah, istri Nabi? Abu Bakar kah, atau Ali kah?
Ada beberapa pendapat ulama, dan yang benarnya kata ulama, yang pertama masuk Islam dirinci. Kalau dari kalangan wanita, yang pertama masuk Islam adalah Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari kalangan orang tua, yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dari kalangan anak-anak, yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kompromi yang cukup bagus dari pendapat para ulama terkait masalah ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ali bin Abi Thalib ini masuk Islam dan beliaunya masih kecil, belum balik pada kala itu. Satu riwayat menyebutkan beliau masuk Islam umur 6 tahun. Dan pada sebagian riwayat lain beliau masuk Islam pada umur 8 tahun. Tapi subhanallah, umur segini pikirannya sudah dewasa. Jadi pernah disebutkan, Pak, ketika Ali bin Abi Thalib baru mau masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Ali bin Abi Thalib, izin dulu sama bapakmu Abu Thalib. Kau mau masuk Islam, izin dulu sama bapakmu. Apa kata Ali, Pak? Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala pernah izin kepada bapakku tatkala ingin menciptakan aku? Kan tidak pernah ya Rasulullah. Apalagi ini Islam, agama Islam. Aku tidak perlu izin sama bapakku. Nanti setelahnya kau beritahukan. Nah, ini Ali bin Abi Thalib. Maka beliau pun masuk Islam dan sangat baik keislaman beliau. Iya. Dan beliau sangat antusias mempelajari agama Islam dan senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terlalu seringnya bersama Nabi, sampai-sampai dikatakan Ali bin Abi Thalib ini seperti fotokopiannya Nabi. Sangat mirip dengan Nabi. Dan beliau juga keluarganya Nabi juga, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya sangat mirip dengan Nabi. Budi pekertinya sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana kisah beliau berjodoh dengan Fatimah radhiyallahu anha? Jadi secara singkat pernah disebutkan, Fatimah radhiyallahu anha sebelum dilamar oleh Ali bin Abi Thalib, beliau dilamar oleh Abu Bakar. Jadi Fatimah ini sebelum dilamar Ali, ternyata Abu Bakar pernah maju duluan. Tetapi Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, innaha saghirah, wahai Abu Bakar, anakku ini masih kecil, belum. Ini tolakan yang sangat halus dari Nabi SAW kepada Abu Bakar. Nah, disebutkan dalam riwayat, ada seseorang yang memberitahu kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, ada orang yang lamar Fatimah, tapi ditolak halus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya terus, kau maju wahai Ali. Siapa tahu kau diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib ketika itu merasa malu. Beliau berkata, ya, saya ini orang miskin, bahkan saya dirawat sama Nabi SAW. Apa yang saya bisa berikan kepada Fatimah? Apa yang saya bisa berikan kepada Fatimah? Tapi beliau terus dikompori oleh kawan-kawannya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib maju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kepada Nabi, Ali bin Abi Thalib tidak berani bicara karena sungkan kepada Nabi. Sampai Nabi berkata, "Ya Ali, alaka hajah?" Wahai Ali, kamu ada keperluan apa datang ke sini? Ali tidak bisa ngomong, Pak, ketika itu. Diam beliau. Ditanya lagi oleh Nabi, ya Ali, alaka hajah? Wahai Ali, kau perlu apa sama saya? Sampai 3 kali ditanya oleh Nabi. Ali bin Abi Thalib diam 1000 bahasa, tidak berani beliau ngomong. Padahal tadi sudah beliau siapkan apa yang harus beliau ngomongkan ini. Malu sama Nabi. Maka Nabi sendiri yang mengungkap. Kata Nabi SAW, la'allaka takhtubu Fatimah. Wahai Ali, jangan-jangan kamu ini mau melamar putri saya ya, Fatimah. Nah, langsung ditembak seperti itu oleh Nabi. Ali berkata, betul ya Rasulullah.
Dan subhanallah, ternyata Nabi langsung terima lamarannya Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi SAW, kalau begitu wahai Ali, kau cari maharmu. Maharmu apa? Yang namanya menikah harus ada mahar. Maharmu apa? Ali bin Abi Thalib berpikir, apa kira-kira mahar saya ini? Saya tidak punya apa-apa ya Rasul. Nabi ingatkan, dir'ul khatamiyah. Nah itu baju besimu, itu juga bisa jadi mahar itu. Baju besi perangmu itu jadikan mahar. Siap ya Rasulullah. Maka semenjak itu Ali bin Abi Thalib menikah dengan putri beliau sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah radhiyallahu anha, dan dari sanalah terlahir cucunya Nabi SAW, Al Hasan dan Al Husain, dan dari keduanya terlahir keturunan-keturunannya Rasulullah sampai pada saat ini. Nah, ini yang dikenal di negeri kita dengan para habaib. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib ini juga beliau dikenal sebagai seorang yang pemberani. Dan memang semenjak kecilnya dididik menjadi orang yang pemberani. Sampai pernah dalam suatu riwayat, sahabat Ali bin Abi Thalib pernah ditugaskan oleh Nabi SAW tugas yang sangat berat. Ketika Nabi mau berhijrah ke Madinah, Pak, ya, maka Nabi SAW itu rumah beliau sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena sudah tahu bahwa Nabi mau hijrah, sahabat sudah duluan hijrah. Maka mereka pun kafir Quraisy ini, mereka mengutus orang-orang terkuat di antara mereka, lengkap dengan persenjataannya, bertujuan untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi Allah gagalkan makar mereka. Di suatu malam Allah kirimkan angin sehingga membuat mereka mengantuk semua, orang-orang yang mengepung rumahnya Nabi tatkala itu. Maka kesempatan itu dimanfaatkan oleh Nabi untuk datang ke rumah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib dipesani oleh Nabi SAW dengan beberapa pesan. Kata Nabi SAW, wahai Ali, saya mau berhijrah ke Madinah. Nah ini ada barang titipannya orang-orang kafir Quraisy, kau kembalikan nanti. Ini amanah yang telah dititipkan kepadaku dari orang-orang kafir Quraisy. Nah ini Pak, lucunya orang-orang kafir Quraisy memusuhi Nabi, tetapi kalau barang titipan masih nitip sama Nabi. Karena mereka tahu Nabi ini orang yang amin beliau, orang yang sangat terpercaya. Mereka benci Nabi, tapi kalau barang titipan, titipnya sama Nabi. Dan Nabi SAW tetap amanah. Sehingga ketika beliau hijrah, datang kepada Ali, kemudian beliau sebutkan, wahai Ali, ini barang titipan orang kafir Quraisy, ini miliknya si fulan, ini miliknya si Alan, ini miliknya si fulana. Disebutkan, kembalikan nanti kepada mereka setelah aku hijrah nanti. Amanah Nabi SAW yang pertama. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib ditugaskan oleh Nabi untuk tidur di kasurnya Nabi, ya, disertai dengan selimut yang pernah beliau pakai tatkala beliau pertama menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Muzammil, zammiluni zammiluni. Tatkala Nabi pertama menerima wahyu apa? Beliau kan gemetar, kedinginan. Wahai Khadijah istriku, selimuti aku, selimuti aku. Nah, selimut itulah yang dipakai oleh Ali bin Abi Thalib tidur di kasurnya Nabi. Ini dalam rangka mengelabui orang-orang Arab kafir Quraisy yang ketika itu mau membunuh Nabi. Maka mereka masuk ke dalam rumah Nabi SAW dan ternyata Nabi sudah hijrah. Mereka ingin tusuk Nabi SAW, dikiranya Nabi ini. Pas dibuka, Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Ini bukan tugas ringan ini kan. Salah-salah mati beliau. Tapi tidak ada orang yang berani menyentuh Ali bin Abi Thalib, karena yang mereka tuju memang siapa? Nabi SAW. Maka selamatlah Nabi bersama kawannya Abu Bakar berhijrah ke Madinah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau juga dikenal sebagai sahabat yang pemberani. Sahabat Ali bin Abi Thalib.
Dan itu nampak keberanian beliau, kekuatan beliau tatkala perang Khaybar, Pak. Musuh tatkala itu dari bangsa Yahudi Khaybar. Karena Yahudi ketika itu ada 4 kabilah. Ada Yahudi Bani Quraidah, ya, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir, dan ada Yahudi Khaybar. Nah, ini yang diperangi oleh Nabi. Dan Khaybar tatkala itu disebutkan punya benteng-benteng yang sangat kuat, sehingga sangat sulit ditaklukkan, sampai memakan waktu 10 hari untuk menaklukkan Khaybar tatkala itu dalam perang Khaybar. Pertama kali Nabi utus Abu Bakar untuk menjadi komandan perang. Abu Bakar pulang belum berhasil menaklukkan bentengnya Khaybar. Diutus lagi oleh Nabi Umar bin Khattab yang menjadi komandan pasukan. Umar pun belum berhasil menaklukkan benteng Khaybar. Terakhir Nabi SAW utus Ali bin Abi Thalib. Nah, melalui Ali bin Abi Thalib inilah Yahudi Khaybar tumbang. Dan disebutkan, Pak, dalam sejarah, ya. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib ini memimpin pasukan menyerang Yahudi Khaybar ketika itu, dan terjadi perang yang sengit antara Ali dan pasukannya melawan Yahudi Khaybar. Sangat sengit tatkala itu, dan sangat sulit memang ditaklukkan Yahudi Khaybar ini. Sampai Ali bin Abi Thalib ketika itu, ya, beliau dengan gagah beraninya maju, kemudian melawan Yahudi Khaybar tatkala itu, sampai perisai beliau, Pak, perisai beliau itu lepas. Nah, orang berperang kan dulu ada pedangnya, ada perisainya. Nah, perisai beliau ini lepas. Maka Ali bin Abi Thalib ketika itu mencari perisai lain untuk menjadi tameng beliau. Beliau tidak dapatkan. Dapat di sekitar beliau apa aja beliau ambil. Dan ketika itu yang beliau ambil pintu bentengnya Khaybar. Beliau cabut, beliau jadikan benteng. Nah, ketika itu sahabat-sahabat yang lain terkaget-kaget mereka melihat kekuatannya Ali bin Abi Thalib ini. Nah, ini bukan yang dijadikan perisai ini pintu, Pak, bukan pintu rumah kayak kita, bukan. Pintu benteng. Tentunya kuat itu dan berat itu. Nah, sahabat mengatakan, kami setelah perang itu, kami mau angkat pintu ini yang dijadikan perisai oleh Ali bin Abi Thalib, kami tidak sanggup. Ali cuma 1 tangan aja. 1 tangannya lagi memegang pedang. Luar biasa. Nah, maka melalui tangan beliaulah, ya, Yahudi Khaybar berhasil ditaklukkan. Ya, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sahabat Ali bin Abi Thalib, dan beliau juga dikenal sebagai seorang yang sederhana. Bahkan tatkala beliau menjadi khalifah radhiyallahu taala anhu, beliau pun orangnya sangat sederhana. Beliau khalifah, bersamaan dengan itu beliau tidak mau mengambil uang rakyatnya. Ini sahabat Ali bin Abi Thalib. Makanya tidak jarang beliau ini, ya, bersama keluarganya pernah kelaparan, Pak. Khalifah kelaparan. Nah, akhirnya beliau pergi ke pasar bawa pedangnya. Beliau mau jual di pasar. Beliau tawarkan kepada penduduk pasar, wahai penduduk pasar, ini pedang dulu pernah saya pakai bersama Nabi berjihad. Siapa yang mau beli? Saya mau kasih makan keluargaku. Khalifah, Pak. Subhanallah. Ini beliau radhiyallahu taala anhu. Pernah disebutkan juga ketika ada rezeki yang datang, yaitu berupa keju dan madu, untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Maka beliau pun membagikannya. Tatkala itu salah seorang putri beliau yang bernama Ummu Kulsum ingin ngambil jatahnya juga. Ketika itu ditahu oleh Ali bin Abi Thalib, maka Ali langsung memerintahkan kepada bawahannya, hitung yang diambil oleh putriku itu, aku akan bayar, kata beliau. Subhanallah. Ini Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau punya prinsip tidak mau menyentuh uang rakyatnya. Yang dibagikan oleh kaum muslimin kepada kaum muslimin, dibagikan kepada kaum muslimin. Sementara beliau tidak dapat di situ.
Ini beliau radhiyallahu taala anhu. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, beliau wafat, ya singkat cerita, beliau wafat dibunuh oleh seorang yang bernama Ibnu Muljam. Ibnu Muljam. Nah, inilah orang yang menikam Ali bin Abi Thalib. Orang ini, Ibnu Muljam ini seorang yang terjangkit paham Khawarij. Kalau sekarang teroris, Pak. Terjangkit pemahaman Khawarij Ibnu Muljam ini. Nah, dia ketika membunuh Ali bin Abi Thalib ketika beliau sedang keluar pergi sholat subuh. Ali bin Abi Thalib ketika mau pergi sholat subuh dihadang sama si Ibnu Muljam ini. Bukan orang kafir, Pak, orang Islam, tetapi punya pemahaman Khawarij. Bayangkan ketika membunuh Ali, bukan membunuhnya untuk kejahatan, bukan. Dia yakini sebagai bentuk takarrub kepada Allah. Makanya ketika menikam Ali bin Abi Thalib, Ibnu Muljam sempat membacakan 2 ayat di dalam Quran. Kata Ibnu Muljam ketika menebas Ali bin Abi Thalib, "Inil hukmu illa lillah." Hukum itu hanya milik Allah. Karena dia menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah. Ayat yang kedua yang beliau bawakan, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya dalam rangka meraih keridhaan Allah. Dia tebaskan pedangnya kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Inilah Pak, orang-orang Khawarij tertipu dengan agamanya. Nah, dia sangka bahwasanya itu adalah takarrub kepada Allah, padahal yang dia bunuh tatkala itu orang yang terbaik di dunia pada saat itu, menantunya Nabi SAW, anak pamannya Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin secara singkat, sebenarnya banyak dan luas tentunya kisah tentang Ali bin Abi Thalib, namun waktu membatasi kita. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran, dipetik hikmahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia kepada kita, memberikan keberkahan, memberikan taufik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas Islam, di atas iman, dan menutup kita berada di atasnya. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.